Baik anak-anak kelas 4 dan kelas 5 pada pagi hari ini, karena jumlah siswa sedikit, Bapak akan jadikan satu dalam satu kelas ini ya. Kelas 4 duduk di sebelah sini, dan kelas 5 duduk di sebelah sana. Nah, dikarenakan guru kelas 5 sedang sakit, jadi Bapak akan jadikan satu pada pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, semuanya sudah duduk dengan rapi ya, kelas 4 dan kelas 5. Baik, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Baik, pada pagi hari ini, apakah ada anak-anak kelas 4 yang absen? Semua sekolah. Ya. Anak-anak kelas 5, ada yang absen? Bagus sekali semua sekolah. Jadi semuanya sehat-sehat selalu, sehingga bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Untuk papan sebelah sini, Bapak khususkan untuk anak-anak kelas 4 nanti melihat pelajaran di papan bagian sini. Papan bagian sebelahnya ini untuk anak-anak kelas 5. Ya. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk yang kelas 4, anak-anak akan belajar tentang apa? Bisa dibaca sama-sama? Bagus. Perkembangan teknologi produksi, transportasi, dan komunikasi. Untuk anak-anak kelas 5, bisa dibaca apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, tentang sifat-sifat cahaya. Baik, untuk anak-anak kelas 5, silakan buka buku paketnya, silakan baca materi tentang sifat-sifat cahaya. Lalu anak-anak diskusikan dengan teman sebangku, apa saja sifat-sifat cahaya itu dan bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk anak-anak kelas 4, kita sekarang bahas tentang perkembangan teknologi produksi, transportasi, dan komunikasi. Teknologi produksi, apa yang dimaksud dengan produksi? Ada yang bisa? Oke, baik. Coba Adi. Ya, produksi adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Lalu transportasi coba? Ya, Ari? Ya, transportasi adalah alat untuk kalian bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan komunikasi, ya jelas untuk berbicara satu sama lain. Nah, Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Setiap kelompok Bapak akan bagikan lembar kerja berisi gambar alat transportasi, alat produksi, dan alat komunikasi. Nah, di lembar kerja tersebut, anak-anak setiap kelompok buat deskripsinya. Apa nama alatnya, kapan digunakan, dan masihkah orang-orang sekarang menggunakan alat tersebut. Ya, silakan dikerjakan anak-anak kelas 4. Baik, anak-anak kelas 5 bagaimana? Sudah selesai membaca? Setelah anak-anak membaca dan berdiskusi dengan teman sebangku, apa saja sifat-sifat cahaya yang anak-anak mendapatkan dari buku paket? Ya, betul, merambat lulus. Apa lagi? Bisa membias, ya, bisa dipantulkan, ya, betul sekali. Nah, itu kan semua materi tersebut anak-anak dapatkan dari buku. Coba sekarang anak-anak praktekkan langsung di kehidupan sehari-hari. Ya, di sini Bapak sudah siapkan satu senter dan satu penggaris. Anak-anak sekarang Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Sekarang di sini ada 3 senter. Silakan anak-anak mencoba menghidupkan senter tersebut dan lihat arah cahayanya. Bagaimana dia? Apakah dia lurus? Apakah dia belok-belok? Silakan dicoba lalu kerjakan di lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Ya, sekarang anak-anak kelas 4 sudah selesai mengerjakan di masing-masing kelompoknya. Ya, kelompok 1 dulu. Sepertinya kelompok 1 mendapat tugas lembar kerja tentang alat produksi ya. Sekarang lihat. Kelompok 1 mengerjakan tentang apa? Ya, betul, lesung. Bapak akan tampilkan gambar lesung. Pernah lihat lesung? Tidak pernah. Ada yang pernah, mungkin ada yang tidak pernah. Lesung itu digunakan untuk menumbuk padi oleh petani-petani tradisional. Ya. Kalau sekarang mungkin sudah terganti menjadi mesin selip gitu. Ya. Bapak akan tampilkan gambar mesin selip. Ya. Untuk kelompok 2 di lembar kerjanya tadi Bapak bagikan gambar apa? Ya betul, gerobak. Ya, gerobak itu ditarik oleh bisa tenaga manusia, bisa sapi, bisa apa? Ya betul, bisa kuda. Kalau kuda mungkin menjadi dokar dia. Nah, gerobak itu mungkin di zaman sekarang sulit anak-anak temukan. Mungkin di pedesaan-pedesaan yang masih di pinggir gunung, di kaki gunung itu mungkin masih anak-anak temukan. Tapi kalau sudah di kota, anak-anak mungkin bisa melihat apa transportasi modern dari gerobak? Ya betul, mobil ya, mobil kalau untuk mengangkut barang, mobil pickup seperti itu ya. Untuk kelompok 3 tadi Bapak berikan lembar kerja
Apa nama alat komunikasinya tersebut? Ya betul, kentungan. Nah, kentungan itu sangat banyak ditemukan di Banjar-Banjar di Bali ya. Itu sistem tradisional. Kalau dikentung itu dipukul, itu artinya memberikan komunikasi kepada semua orang untuk berkumpul ya, berkumpul. Nah, kentungan itu sekarang masih digunakan oleh Banjar-Banjar di Bali. Tapi kalau kalian sekarang memberikan informasi dengan teman-teman, mungkin sekarang sudah canggih ya. Sekarang sudah pakai apa namanya? Ada yang pakai WhatsApp, ada yang pakai video call, banyak sekali sudah modern. Jadi di sini anak-anak bisa membedakan mana alat-alat yang tradisional, mana alat-alat yang modern. Baik, kembali lagi ke kelas 5. Bagaimana? Sudah dicoba? Adakah sudah dites dengan penggaris di lembar kerjanya? Adakah cahayanya yang mungkin belok mungkin? Tidak ada ya, semua cahaya merambat lurus sesuai dengan yang kalian baca di buku teks tadi. Sekarang anak-anak bisa bersama kelompoknya lagi mencoba sifat-sifat cahaya yang lain. Yaitu mungkin sifat yang kedua, cahaya dipantulkan. Di sini juga mempersiapkan ada 3 cermin bisa anak-anak pakai. Apakah cahaya bisa memantul? Apakah nanti dia bisa membias? Anak-anak bisa coba dengan melewati gelas yang berisi air. Apakah cahaya itu membias? Membias itu artinya cahaya itu tidak lurus tapi agak belok sedikit. Nah, silakan dicoba anak-anak. Baik, sekarang untuk anak-anak kelas 4 masih tetap di kelompoknya. Kita akan fokus sekarang ke alat transportasi. Ya, Bapak akan bagi kelompok 1 mengerjakan alat-alat transportasi, apa saja alat-alat transportasi yang ada di darat. Untuk kelompok 2 silakan dikerjakan apa saja alat-alat transportasi di laut. Untuk kelompok 3 nanti anak-anak kerjakan di lembar kerjanya apa saja alat-alat transportasi yang ada di udara. Ya, silakan dikerjakan anak-anak. Baik, sekarang kembali ke kelas 5. Anak-anak sudah melakukan percobaan di masing-masing kelompoknya. Bapak akan tampilkan gambar apakah sesuai gambar di depan dengan hasil percobaan anak-anak. Ya, yang pertama, sifat cahaya dapat dipantulkan. Ya, Bapak tampilkan gambar bagaimana sifat-sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Silakan bandingkan dengan pekerjaan anak-anak, apakah sama persis atau ada yang berbeda? Semuanya sama ya. Bapak lanjutkan, sekarang sifat cahaya, Bapak akan tampilkan sifat cahaya yang dapat menembus benda bening. Silakan bandingkan, lihat pekerjaannya di masing-masing kelompok, apakah sama seperti di depan? Ya, semuanya sama ya. Yang terakhir, Bapak akan tampilkan di depan, sifat cahaya itu dapat dibiaskan. Silakan bandingkan. Lalu bandingkan dengan hasil pekerjaan dari anak-anak. Apakah benar cahaya itu dapat dibiaskan setelah dipraktekkan tadi? Ya, semuanya sama ya. Berarti anak-anak selain membaca di buku dalam belajar IPA, selain membaca di buku, anak-anak sudah menerapkan langsung, mempraktekkan langsung bahwa ilmu itu benar. Bahwa sifat-sifat cahaya itu yang pertama merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Bagi kelas 4 semua sudah selesai mengerjakan menyebutkan jenis alat transportasi di darat, laut dan udara? Sudah ya? Ya, baik. Semua pekerjaan masing-masing kelompok waspada kelas 5 silahkan dikumpulkan. Nanti akan Bapak berikan nilai sebagai asesmen formatif pada hari pembelajaran hari ini. Baik anak-anak kelas 4 kelas 5, kita sudah sampai di penghujung waktu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak kelas 4 tadi sudah belajar tentang apa? Ya, perkembangan teknologi, produksi, transportasi, dan komunikasi. Anak-anak sudah tahu apa saja alat-alat produksi itu, bagaimana alat produksi yang tradisional, bagaimana yang modern, bagaimana juga alat transportasi yang tradisional dan modern, bagaimana juga alat komunikasi yang tradisional dan modern, dan tadi anak-anak sudah bisa menyebutkan apa saja alat-alat transportasi yang ada di darat, laut, dan udara. Anak-anak kelas 5 sudah bisa tadi memahami sifat-sifat cahaya dan juga mempraktekkan langsung apa saja sifat-sifat cahaya itu. Merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan dan menembus benda bening. Nah, ada pertanyaan dulu sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini. Sudah semua paham? Sudah semua mengerti ya? Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik, dengan aktif. Nah, pada pagi hari ini Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan para Om
Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.